Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hidayati. Saya adalah calon motivator Bimba AIUEO yang saat ini sedang magang di salah satu cabang Bimba AIUEO di Pasar Minggu. Baik, hari ini adalah hari ke-12 saya sudah magang di Bimba AIUEO. Sesuai dengan SOP-nya, hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di buku SOP magang Bimba AIUEO, yaitu hari ini terkaitan dengan kurikulum baca 3, yang dimana kita udah masuk kurikulum membaca ya. Oke, kurikulum membaca 3 ini adalah dikte 4 huruf verbal kembar gitu. Oke, kita lanjut saja atau langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa kepanjangan dari D4HVK. Jadi kepanjangan dari D4 HVK itu adalah dikte 4 huruf verbal kembar, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah apa pengertian dari dikte 4 huruf verbal kembar ini. Jadi dikte 4 huruf verbal kembar ini adalah pengucapan atau bunyi, pengucapan bunyi susunan huruf suatu kata kembar tanpa memperlihatkan simbolnya. Jadi hanya diverbalkan saja yang kembar. Misalnya S sama S, seperti itu. Lalu pertanyaan ketiga adalah apa syarat sebelum mengenalkan dikte 4 huruf verbal kembar? Yaitu jika kita sebelum masuk ke materi atau kurikulum atau modul, dikte 4 huruf verbal kembar ini adalah di mana murid sudah harus terampil. Terampil di apa? Diterampil di 4 huruf verbal kembar yang hanya diverbalkan saja. Jadi murid atau anak-anak harus bisa atau sudah terampil di modul atau di persiapan 4 huruf verbal kembar, seperti itu. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari dikte 4 huruf kembar ini? Yaitu kalau tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4 huruf verbal kembar. Jadi biar anak suka dulu nih gitu. Tujuannya tuh ya biar anak suka, seperti itu. Lalu secara khususnya adalah supaya anak terampil dalam menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kembar. Seperti itu. Lanjut kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan dikte 4 huruf verbal kembar ini, yaitu dengan kita dengan melafalkan atau menyanyikan salah satunya kata susu gitu. Jadi kayak kita harus melafalkan seperti pertama kita akan bilang SU susu. Lalu yang kedua kita ulang lagi SU susu. Lalu diberi sedikit penekanan pada SU susu. Nah, baru kita tanya ke anaknya kayak, Abang, susu hurufnya apa? Seperti itu. Jadi kita bisa bertanya seperti itu dengan mengenalkan seperti itu. Jadi kayak kita sudah mendiktekan atau sudah mengajari huruf apa saja yang ada dalam kata susu itu, seperti itu. Lalu apa tahap selanjutnya setelah dikte 4 huruf verbal kembar, yaitu kita lanjut kalau sudah terampil anaknya dalam dikte 4 huruf verbal kembar itu, maka dilanjut ke dikte 4 huruf verbal sederhana, seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai dikte 4 huruf verbal sederhana. Jadi pertanyaan pertama adalah apa kepanjangan dari dikte 4 huruf verbal sederhana? Jadi kepanjangannya adalah dikte 4 huruf verbal sederhana ya. Lalu apa pengertian dari dikte 4 huruf sederhana? Yaitu adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang suku kata yang berbeda tanpa memperlihatkan simbolnya. Jadi katanya itu beda, udah tidak kembar lagi, seperti itu. Lalu apa syarat sebelum mengenalkan dikte 4 huruf verbal sederhana? Yaitu anak harus terampil dalam 4 huruf verbal sederhana, yaitu dengan pengucapannya saja, dan anak sudah harus terampil dalam dikte 4 huruf verbal kembar, seperti itu. Lalu yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari dikte 4 huruf sederhana ini? Yaitu secara utamanya, tujuan utamanya adalah agar anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4 huruf verbal sederhana, maksud saya.
Lalu yang secara khusus, tujuan khususnya adalah anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda. Seperti itu. Lalu, bagaimana cara motivator mengenalkan dikte 4 huruf verbal sederhana? Yaitu dengan menyanyikan lagu Labimba. Jadi kalau lagu Labimba kan M-A mama, P-A papa, B-O bobo, mama papa bobo. Itu kan masih yang kembar ya. Untuk yang mengenalkan dikte 4 huruf verbal sederhana adalah dengan mengiramakan lagu Labimba tapi dengan huruf yang berbeda. Seperti P-A-P-I papi, L-A-R-I lari, P-A-G-I pagi, papi lari pagi. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah apa tahap selanjutnya dari dikte 4 huruf verbal sederhana, yaitu jika anak sudah terampil maka anak bisa dilanjutkan ke dikte 5 huruf verbal sederhana. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang dikte 5 huruf verbal sederhana. Jadi apa sih kepanjangannya dari D5HVS? Jadi D5HVS itu adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Yaitu pengertiannya adalah dikte 5 huruf verbal sederhana ini adalah pengucapan atau susunan dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf tanpa memperlihatkan simbolnya. Lalu bagaimana cara motivator untuk memperkenalkannya? Atau apa sih syarat sebelumnya agar anak itu bisa masuk ke dalam tahapan dikte 5 huruf verbal sederhana, yaitu syaratnya adalah anak harus terampil 5 huruf verbal sederhana. Anak harus terampil dulu di dalam pengucapannya saja 5 huruf verbal sederhana. Lalu dan dimana anak juga udah harus terampil dalam dikte 4 huruf verbal sederhana. Lalu selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari persiapan dikte 5 huruf verbal sederhana? Secara umumnya atau secara utamanya adalah anak menyukai permainan dikte 5 huruf verbal sederhana. Lalu secara khususnya adalah anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara motivator mengenalkan dikte 5 huruf verbal sederhana, yaitu dengan menyanyikan lagu Labimba. Contohnya seperti kayak kalau tadi kan papa ya, kita lanjut ke mama. Kayak M-A mama, M-A-S-A-K masak, S-A-Y-U-R sayur, mama masak sayur. Atau mungkin bisa kita iramakan seperti M-A-ma mama, M-A-ma S-A-S-A-K masak, S-A-S-A-Y-U-R sayur gitu. Lalu apa tahap selanjutnya setelah dikte 5 huruf verbal sederhana, yaitu dengan kita sudah bisa melanjutkan ke modul baca 1A seperti itu, atau bisa lanjut ke 1D seperti itu. Mungkin itu saja jawaban saya dari hari ke-12 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.